Ya, terkait investasi bodong berkedok suntik modal alat kesehatan yang viral di media sosial Twitter setelah salah satu korban angkat bicara dalam cuitannya, ia menyebut ada korban yang sampai tertipu miliaran rupiah. Dikutip dari cnnindonesia.com, 14 korban investasi ini melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Mapolda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, terlapor berinisial V diduga berperan sebagai bos selaku penerima uang dalam lingkaran investasi bodong alat kesehatan tersebut. Dalam cuitannya di akun Twitter @nikorahman, korban menyebut kerugian dalam kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara aset yang berhasil disita mencapai 36 miliar rupiah. Hingga kini pelaku masih buron. Sementara itu pendamping korban seperti yang dikutip dari Detikcom menyebut total kerugian bisa mencapai 1,1 hingga 1,3 triliun rupiah jika ditotal dari ribuan korban yang mengikuti investasi ini. Dalam modus operandi pelaku, korban diiming-imingi imbal hasil sebesar 10-15% dalam waktu 3-4 minggu. Di tengah pandemi, masyarakat kian tergiur dengan investasi dengan imbal hasil tinggi. Investasi alat kesehatan menjadi salah satu pilihan investor mencari cuan. Namun, jika tidak teliti, maraknya investasi ini bisa jadi modus kejahatan baru. Otoritas Jasa Keuangan sering mengingatkan masyarakat bahwa iming-iming imbal hasil tinggi yang rutin tanpa adanya kejelasan terkait produk dan perizinan perusahaan harus diwaspadai, karena bisa jadi terindikasi bodong. Investasi diduga bodong berkedok alat kesehatan memakan korban dengan nilai miliaran rupiah. Investor kerap menganggap investasi tersebut bisa membawa cuan tinggi melihat tingginya permintaan kepada alat kesehatan terutama di masa pandemi. Bagaimana terhindar dari modus investasi bodong serupa? Kami bahas pagi ini dengan Erlina Juwita, Senior Consultant One Shield Financial Independent. Langsung saya sapa Mbak Erlina, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas, apa kabar? Sehat semuanya ya. Oke, Mbak Erlina, ini kita melihat kasus yang saat ini baru-baru ini viral ya di Twitter terutama terkait adanya modus investasi bodong berkedok penyuntikan modal terhadap alat kesehatan. Dari kacamata analis keuangan, sebetulnya apa yang terjadi terhadap korban dan juga perusahaannya? Oke, memang awalnya suntik modal alat kesehatan ini memanfaatkan momen pandemik ya. Pandemi COVID-19 di mana dinyatakan bahwa ada kebutuhan sangat besar ya dari masyarakat dan pemerintah terhadap alat kesehatan. Nah, alasan membutuhkan suntik modal ini simply karena adanya jeda pembayaran selama 2-4 minggu. Sementara kondisi barang harus segera diproduksi, begitu kan? Kemudian ada biaya-biaya yang harus dibayar saat produksi. Nah, berkedok crowdfunding investment ini pada alat-alat kesehatan, maka mereka mencari korban investor yang memang berduit, kemudian berjiwa bisnis, ngerti hitung-hitungan return investasi dan juga percaya bahwa modal akan balik berikut profit yang besar ya. Kalau dikalkulasikan itu kurang lebih sebesar 15% dalam jangka waktu 2-4 minggu. Wah, itu luar biasa ya. Kemudian juga ada imbal hasil yang investasinya ini diyakini nggak volatile seperti saham dan keuntungannya pasti sesuai dengan kesepakatan awal. Dan itu juga tanpa jaminan gitu. Jadi ini adalah hal yang mesti di-aware saat seorang investor mau masuk, ini tidak ada tanpa jaminan, kemudian duit ditransfer ke rekening pribadi pengelola. Ini juga yang harus mesti diwaspadai supaya investor bisa lebih hati-hati lagi ya. Karena 10 tahun saya berada di industri perencana keuangan, saya memang perhatikan bahwa sebagian besar investasi bodong itu berhasil mengeruk keuntungan adalah mereka yang mampu memperdaya korbannya, si investor ini dari sisi psikologi dan emosi. Jarang sekali dari sisi pemaksaan atau pemerasan. Oke, jadi sisi psikologi, emosi, tadi tipe investasi yang digunakan adalah crowdfunding. Dan memang kalau melihat janji yang diberikan ini iming-imingnya cukup besar ya. 2-4 minggu saja tapi bisa mencapai imbal hasil sampai 15%. Seperti skema investasi auto kaya gitu ya, tanpa upaya gitu ya. Skema investasi auto kaya tanpa upaya, padahal tapi ujung-ujungnya bodong. Tapi kalau kita melihat dari skema yang digunakan ini, tadi kan Mbak Erlina sempat menyebut ya, ini crowdfunding untuk kemudian mengisi jeda waktu produsen alat kesehatan untuk memproduksi alat kesehatan. Sebetulnya seberapa besar minat investor independen saat ini untuk masuk ke investasi crowdfunding ini dan bagaimana agar kemudian bisa menyuntikkan modal, kemudian juga melakukan penghimpunan dana secara aman dan imbal hasilnya optimal dan ya tentu tidak sampai bodong seperti alat kesehatan itu. Memang crowdfunding ini lagi diminati ya, memang
memang jenis investasi yang sedang marak dan memang sedang diminati selain mungkin trading forex, kripto dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu peluang buat seseorang yang ingin menipu atau membuat suatu kecurangan seperti itu ya, supaya bisa mengambil investasi dari seseorang yang memang sudah punya uang seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan buat investor adalah yang pertama cek dulu legalitas dan juga cek siapa yang menawarkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa hal seperti profil resiko dan juga aset alokasi itu sangat penting ya. Karena bukan uangnya ya, tapi bagaimana cara Anda untuk memperlakukan uang tersebut seperti itu. Jadi saya sering melihat mereka yang sering overconfident, kemudian juga terlalu yakin atas dirinya, nggak kena tipu ya, kemudian juga merasa punya pengetahuan lebih tinggi, merasa punya kemampuan lebih besar, dan juga mereka takut ketinggalan kereta, kemudian takut melewati kesempatan emas yang nggak akan datang dua kali, itu sering kali terjebak yang namanya investasi bodong. Jadi perhatikan itu dan juga kita juga harus mengelola emosi secara lebih baik lagi sih. Mengelola investasi ya. Emosi, jangan gegabah ya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Iya, betul. Mbak Erlina, ini kalau kita melihat tadi Mbak Erlina sempat menyebut ya yang dimainkan adalah psikologi emosi dari investor sendiri. Tapi kalau kita sekarang tuh banyak sekali ya orang-orang yang datang menawarkan investasi, baik itu tadi ya investasi alkes yang kemudian ternyata bodong, kemudian juga robot-robot dan lain-lain, dan pastinya mereka datang dengan penawaran yang menjanjikan imbal hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tapi ini kan sebetulnya menjadi hal yang harus diwaspadai ya, dicermati bagaimana kita sebetulnya menyikapi adanya penawaran-penawaran imbal hasil dalam jangka waktu tertentu ini, yang kemudian ini bisa diindikasikan dengan investasi yang ya bisa membawa kerugian bagi investor nantinya. Iya, pahami bahwa setiap return ada risiko di situ, karena high risk expecting high return ya. Saya perhatikan beragam produk-produk investasi bodong ini umumnya adalah men-trigger sifat-sifat greedy kita, kemudian fear of missing out, kemudian overconfidence. Contoh, jualan produk atau jasa yang cenderung men-trigger sifat greedy, FOMO, percaya berlebihan, dan cenderung abai. Maka gunakan filter yang dapat membuat Anda berpikir dan mengetahui needs before wants Anda, dan juga yang terpenting adalah prioritas mana dulu nih yang harus didahulukan dalam kebutuhan keuangan. Kemudian ada juga yang kadang memanfaatkan volatilitas market ya, biasanya untuk trading saham, forex, crypto, dan juga komoditas. Nah, umumnya mereka akan pompa harga naik, kemudian mereka menghempaskannya ke bumi gitu ya. Mereka pump, kemudian mereka dump ya. Nah, jika Anda nggak antisipasi dengan trailing stop, maka ini akan berbahaya. Trigger yang digunakan adalah perasaan FOMO, kemudian perasaan tamak, perasaan juga greedy. Nah, filternya adalah kestabilan emosi, sering-sering bermeditasi ya, jangan mudah panik, dan juga jangan tamak, tetap tenang dan yakin deh rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi always do your own research and accept for your own risk gitu ya. Jadi risiko Anda tanggung sendiri kalau Anda memutuskan untuk berinvestasi dimanapun. Oke, Mbak Erlina, ini kan sedang dilakukan penyelidikan lah ya oleh kepolisian karena laporannya baru masuk kemarin oleh para korban ataupun investor yang merugi. Nah, jika kemudian saat ini masih ada orang yang menanamkan modal, menanamkan uangnya kepada untuk penyuntikan modal alat kesehatan begitu, investasi di alkes yang saat ini memang masih berjalan, apa ya kemudian saran yang bisa diberikan kepada mereka yang saat ini masih menaruhkan uangnya ini di basket instrumen investasi alat kesehatan? Ya, tentu saja lebih hati-hati ya, karena memang saat ini apalagi akhir tahun ya, mungkin para karyawan memang sedang banyak uang ya karena ada bonus dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi Anda hati-hati juga untuk mengelola keuangan Anda, karena memang aduh capek-capek ya ngumpulin uang, tapi kan sayang sekali kalau seandainya memang harus hangus gitu ya dengan sekejap mata. Jadi memang alokasi aset adalah yang terpenting untuk investasi. Perbanyak portofolio investasi Anda, yakin bahwa sebenarnya keadaan ekonomi ini sebenarnya akan membaik seperti itu, dan juga jangan lupa lakukan diversifikasi ya, karena pada saat satu investasi Anda yang mengalami satu penurunan, saat Anda punya diversifikasi itu akan membackup investasi yang lain. Jadi lakukan diversifikasi investasi. Oke, ini ngomong-ngomong soal diversifikasi investasi menjelang akhir tahun, widow dressing juga nih para pemain saham sering melakukan ya untuk kemudian melakukan pembaharuan portofolio saham. Saran dari Mbak Erlina untuk kemudian bisa memilih basket instrumen investasi menjelang akhir tahun ini apa saja yang bisa diambil ketimbang memilih
portofolio investasi yang kemudian berisiko sangat besar? Oke, khususnya untuk diversifikasi investasi Anda di akhir tahun, cek dulu apa profil risiko Anda saat ini ya, apakah termasuk yang agresif, ya, moderat ataupun konservatif. Kemudian lihat tujuan-tujuan keuangan Anda juga dan lihat kemampuan Anda untuk berinvestasi. Kemudian lakukan diversifikasi ya. Diversifikasi itu adalah ada yang produknya berupa sifatnya stabil, kemudian ada produk investasi Anda yang memang sifatnya itu untuk pertumbuhan ya, yang memang returnnya lumayan cukup besar untuk Anda simpan, kemudian juga cukup liquid ya, kalau seandainya Anda butuh dalam jangka waktu tertentu, Anda butuh cash out, Anda bisa cairkan ya, kemudian juga yang memang punya return yang seimbang seperti itu. Nah, lakukan diversifikasinya itu khusus untuk pemilihan saham ya. Pemilihan saham berarti kan Anda juga lihat yang fundamentalnya memang bagus, kemudian yang punya masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya industrinya itu menjanjikan dalam jangka waktu berapa tahun ke depan lagi. Apalagi saat ini saatnya window dressing ya, ini kan memang momen yang tepat nih untuk Anda mulai berinvestasi di saham seperti itu. Oke, baik Mbak Erlina, ini semoga investor bisa lebih berhati-hati ya untuk menanamkan uangnya atau menaruhkan uangnya, bisa menggunakan filter-filter tersebut agar tidak greedy, tidak FOMO, dan lebih mengetahui profil risiko sendiri agar tidak terjerat investasi bodong yang bisa menahan likuiditas yang kita miliki. Terima kasih Mbak Erlina Juta, Senior Consultant One Shield Financial Independence, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Today pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Erlina, salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih.